Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita kembali menyimak salah satu cerita berikut ini. Di tepi bukit yang menghadap ke desa kecil, matahari pagi mulai muncul menyinari dunia dengan cahaya keemasannya. Angin sejuk berbisik di antara daun-daun pohon, membawa aroma harum dan kenangan tentang sebuah kisah hidup yang tak terlupakan. Di tengah keindahan alam yang damai, tersembunyi sebuah cerita tentang dua jiwa yang dipercayakan dengan rasa sakit dan bagaimana mereka menjadikannya sebagai sumber kebijaksanaan dan kebaikan. Cerita dimulai dari satu titik kecil di desa yang penuh kehidupan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka terkenal sebagai pemuda yang penuh kegembiraan. Tetapi di balik senyumnya yang cerah, ia menyimpan beban yang tak terlihat oleh banyak orang. Hatinya dipenuhi oleh rasa sakit yang mendalam, dan setiap senyumnya merupakan upaya untuk menyembunyikan luka-luka yang tersembunyi. Arka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih dan harmoni. Namun, suatu ketika takdir berkata lain. Orang tua Arka meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Kehilangan itu menjadi pukulan berat bagi pemuda itu, dan hatinya menjadi sarang kepedihan. Setiap hari ia merasakan rasa sakit yang mendalam, dan setiap senyumnya adalah usaha untuk mengobati luka batinnya sendiri. Namun, pelajaran hidup seolah tak berhenti pada kehilangan orang tuanya. Arka mengalami cobaan demi cobaan, dan setiap rintangan membawa rasa sakit baru. Meski begitu, pemuda itu memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengubahnya menjadi seseorang yang penuh dendam atau kebencian. Suatu hari, Arka bertemu dengan seorang anak laki-laki muda bernama Kresna di desa tetangga. Kresna juga mengalami penderitaan dan kehilangan yang mendalam. Meskipun keduanya tidak secara eksplisit membicarakan rasa sakit mereka, namun mereka bisa merasakan kepedihan yang sama dalam pandangan satu sama lain. Kresna menjadi teman terbaik Arka, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk belajar dari rasa sakit yang mereka alami. Mereka menyadari bahwa melalui kesulitan hidup, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Arka dan Kresna memutuskan untuk tidak membiarkan rasa sakit itu membuat mereka menjadi orang yang menyebabkan penderitaan pada orang lain. Seiring waktu, Arka dan Kresna menjadi teladan bagi desa mereka. Mereka menggunakan pengalaman pahit mereka untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dengan setiap tindakan kebaikan mereka lakukan, mereka merasakan beban rasa sakit di hati mereka menjadi lebih ringan. Pada suatu hari, ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Arka duduk di bawah pohon tua yang melindunginya selama bertahun-tahun. Kresna duduk di sebelahnya, dan keduanya melihat kembali perjalanan hidup mereka. Dengan senyuman lembut, Arka berkata, "Jika hatimu banyak merasakan sakit, belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain." Kresna mengangguk setuju, dan mereka berdua merenung sejenak. Di dalam hati mereka terdapat kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan hidup yang penuh rintangan. Meskipun rasa sakit tetap menjadi bagian dari mereka, Arka dan Kresna telah belajar bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan untuk menyentuh hati orang lain. Seiring berjalannya waktu,
Arka dan Kresna terus berbagi kebijaksanaan mereka dengan orang-orang di sekitar desa. Mereka mendirikan pusat bantuan untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Mereka memberikan dukungan moral dan materi untuk mereka yang membutuhkan. Desa mereka menjadi tempat di mana orang-orang mencari cahaya dalam kegelapan. Dan Arka serta Kresna dengan tulus menyambut setiap jiwa yang membutuhkan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Kisah mereka menyebar ke desa-desa tetangga, dan Arka dan Kresna menjadi contoh inspiratif bagi orang banyak. Mereka bukan hanya menyentuh hati orang-orang dengan kebaikan mereka, tetapi juga dengan cerita hidup mereka yang penuh makna. Desa kecil itu tumbuh menjadi tempat di mana solidaritas dan empati memenuhi udara. Namun, seperti setiap kisah hidup, ada suatu masa di mana Arka dan Kresna dihadapkan pada ujian terbesar mereka. Sebuah bencana alam melanda desa mereka, menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan mengakibatkan penderitaan besar bagi penduduk desa. Di saat seperti itu, Arka dan Kresna tidak hanya diuji oleh kesadaran. Arka dan Kresna tidak hanya diuji oleh keadaan, tetapi juga oleh cara mereka menghadapi rasa sakit dan penderitaan yang mendalam. Bertekad untuk tetap setia pada prinsip hidup mereka, Arka dan Kresna bersatu dengan masyarakat untuk membangun kembali desa mereka. Mereka tidak hanya menyediakan bantuan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan semangat kepada mereka yang kehilangan segalanya. Dalam konsepnya, Arka dan Kresna mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa rasa sakit dapat menjadi katalisator untuk transformasi positif. Pada akhirnya desa mereka pulih, tetapi Arka dan Kresna tahu bahwa perjalanan mereka tidak pernah berakhir. Mereka terus menjalani hidup dengan sikap rendah hati, merangkul kebaikan, dan membimbing orang-orang di sekitar mereka untuk melihat cahaya dalam kegelapan. Sebagai bukti hidup bahwa rasa sakit dapat mengajar kita untuk tidak memberikan penderitaan pada orang lain. Arka dan Kresna tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di desa kecil mereka, menyentuh hati banyak orang dengan kisah hidup yang penuh makna. Di bawah langit senja yang memancarkan warna-warni keindahan, Arka dan Kresna duduk bersama di bawah pohon tua. Mereka melihat langit yang mulai gelap, tetapi penuh bintang yang bersinar gemilang. Arka berkata dengan suara lembut, "Hidup kita seperti langit. Langit ini penuh warna dan kegelapan. Namun kita bisa belajar dari rasa sakit untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan." Kresna menambahkan dengan senyuman hangat, "Jadi jika hatimu banyak merasakan sakit, janganlah ragu untuk membiarkannya tumbuh menjadi kebijaksanaan. Dan ketika kau menemukan cahaya dalam hatimu, sebarkanlah kepada orang lain, karena itulah yang membuat hidup kita begitu berharga." Dalam kerembangan senja, mereka duduk bersama, saling merangkul erat, menyadari bahwa meski rasa sakit pernah ada, kini mereka telah menemukan makna sejati dari hidup untuk menyentuh hati orang lain dengan kebaikan yang tak terhingga. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.